Nah, uji T2 sampel ini ya, uji T2 sampel dependen ini digunakan ya untuk menguji perbedaan kalau uji T mau dua rata-rata yang dibedakannya yang kita uji ya. Kalau ANOVA lebih dari 2 itu ANOVA ya. Analisis varian nantinya ya. 3 rata-rata itu varian analisis varian. Kalau nanti variabel yang ditelitinya independennya lebih dari 1, ANOVA 2-way, 3 3-way dan seterusnya ya. Oke. Jadi menguji perbedaan 2 rata-rata, di garis bawahi 2 rata-rata. Uji T itu. Ada 1 kelompok sampel. Jadi ini mah ada kelompok mau diuji nanti hanya 1 kelompok. Pada 1 kelompok sampel yang sama karena pada sampel tersebut, pada kelompok sampel tersebut dilakukan 2 kali pengukuran. Kelasnya mah eta we hiji, tapi di 2 kali pengukuran. Yaitu gimana pengukuran? Bisa belum kan belajarnya itu di situasinya di skripsi kuas sebelum dilakukan treatment, diuji lagi, diukur lagi, itu post. Dibandingkan saja. Ini dilakukan pre and post atau before after design. Itu yang kemungkinan yang kedua adalah dikenakan 2 kali perlakuan. Ada kelas yang sama. Pertama kelas diberi metode A. Berikutnya setelah 3 hari atau setelah seminggu beri metode B. Ya, gitu loh. Dikenakan 2 perlakuan. Jadi itu disebut dengan within subject design. Within subject atau dilakukan pemilihan berpasangan antara subjek. Itu misalnya kita akan nanti contohnya ya, kita memasangkan misalnya hasil belajar dengan IQ yang sama gitu. Nanti kita lihat itu ya. Tapi rasanya jarang Anda belum menemukan yang matching begini ya, di-matchingkan begini. Misalnya di S2 yang begini ya. Oke, contoh. Cermati tabel ini. Ada kelompok kontrol, kelompok eksperimen. Berarti ini ada berapa kelas? 1 kelas. Lihat kelompok kontrol, eksperimen ada berapa ini? 2. 2. Anda harus paham ya struktur datanya gini. Ini 2 kelas ya. Masing-masing kelas 10 partisipannya kan. Subjek 1 sampai 10 itu disimpan di kelas kontrol. Subjek nomor 11 sampai 20 disimpan di kelas eksperimen. Gitu loh ya. Nah, IQ-nya diukur. Lihatlah IQ-nya di situ ya. Paham baca data ini? Nah, dilakukan pretest. Uji pretestnya tentang sesuatu. Nilai pretest dan post-test. Kalau mau pretest, post-test nilainya ini. Bisa dipahami ya? Pretest ini terkait dengan misalnya ya hasil belajar. Ini kan terkait dengan tes post-test ini adalah terkait dengan variabel dependennya. Variabel independen mana ini kelompok kontrol eksperimen entah ini menggunakan kontrol digunakan metode A, di B digunakan metode di eksperimen digunakan metode B misalnya. Ya, diberikan pretest dulu, diberikan post test ya. Oke, bisa diikuti. Jadi harus paham dulu datanya. Nah, perhatikan. Berdasarkan data ini kita bisa melihat apakah ada perbedaan tidak dan proses baik pada kelompok kontrol maupun pada kelompok eksperimen ya. Pada kelompok eksperimen atau juga kita pada kelompok kontrol ya. Terus perbedaan rata-rata nilai post-test antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol setelah subjek dipasangkan berdasarkan tingkat datanya IQ. Kalau Anda menguji dari data ini berdasarkan hasil Anda terhadap skripsi, apakah kita bisa membedakan nilai tes saja antara kontrol dengan eksperimen? Coba kalau kita membedakan hasil post-test antara kontrol dengan eksperimen, itu uji T-nya uji T apa? Dependen atau dependen?
Dependen, Pak. Hasil belajar. Enggak, ini post test itu kan bisa, proses ini kan bisa hasil belajar atau apa, tapi kita membandingkannya hanya post testnya saja. Eksperimen ya dengan kontrol itu uji T apa namanya? Dependen atau independen? Anda cermati kalau ada dua kelompok rata-rata membandingkan dua kelompok pasti itu independen. Rata-rata post test kelompok kontrol dengan post test eksperimen. Itu mah independen. Tapi kalau Anda menguji perbedaan pre-post pada kelompok eksperimen saja, pre-post pada kelompok kontrol saja itu dependen. Dua kali pengukuran itu mah. Tiga. Independen mah dua kelompok sampel yang berbeda, kelas kontrol dengan eksperimen. Diukur sama sekali. Nanti kan kita akan menggunakan perbedaan pre-test dan post-test yaitu gain. Gain pernah gain waktu Anda membahas gain hasil belajar misalnya. Hah? Pernah? Menelaah kemari, menelaah skripsi. Ada, Pak, ada uji gain. Ada Ya, uji kan gain. salah satu skripsi, Pak. Ada itu. Nah, gain itu perbedaan antara pre dan post. Datanya itu untuk independen nantinya. Gain pada kelompok kontrol dibandingkan dengan gain pada kelompok eksperimen. Nah, itu independen. Nah, paham? Paham tuh? Sep. Ya, Terus paham, begitu membaca data ini Anda sudah paham, oh ini strukturnya akan begini ya. Mengujinya seperti ini dan sebegitu. Kalau ningali ambil begini bingung Anda. Oke? Jadi paling tidak kita akan menguji. Nah, kalau dependen mah kita akan menguji nilai perbedaan antara pi dan tos baik pada bisa diuji. Apakah ada perbedaan tidak pi dan pos pada kelompok kontrol? Apakah ada perbedaan tidak pada kelompok eksperimen? Kan gitu. Kalau ada perbedaan karena kelompok kontrol ada perbedaan, berarti treatment itu berpengaruh di kelompok kontrol juga, berpengaruh juga di kelompok eksperimen. Metodenya kan bisa berbeda antara kontrol dan eksperimen. Sejauh mana yang paling efektif? Nanti kan bicaranya seperti itu. Efektif mana? Metode itu yang dipakai di eksperimen diklasifikasikan dengan metode yang dipakai di kontrol. Efektif mana? Tidak. Loh. Paham? Nah, kalau bicara efektivitas penggunaan metode ya harus diukur dengan menggunakan gain. Gain itu kan delta, peningkatan. Berapa meningkatnya dari pi ke pos? Itu kan delta, ya, peningkatan. Semakin tinggi peningkatannya, semakin memberikan efek treatment itu. Paham nggak? Oke. Jadi kita akan coba ya, kita akan menguji dulu di tes post test design. Ini subjek, ini pada kelas kontrol nih, N-nya kan 10, IQ-nya ini, ya, tesnya ini, yang kita uji lihatnya perbedaan saja antara pre dan post. Jadi post dikurangi pi 0,5, 52 dikurangi 0,8, 0 dan seterusnya ya, dikuadratkan. Diperolehlah rata-rata ya. D-nya itu adalah sebesar 0,2. Rata-ratanya nih MD-nya. Sigma D kuadratnya 2,64 dimasukkan ke rumus. Nah, masalahnya ya, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen sebelum dan setelah pembelajaran dengan menggunakan metode B misalnya. Di sini tuh hasil belajar Y-nya kan. Itu nilai hasil belajar. Itu ya. Hipotesis, nah perhatikan di sini, hasil belajar siswa pada kelas eksperimen setelah pembelajaran dengan metode lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum metode A, B. Jadi kini akan melihat, benar nggak metode B berpengaruh? Tidak. Berikan efek tidak terhadap peningkatan hasil belajar. Nah, hipotesis statistiknya dirumuskan. Jadi, nyali perhatikan, lebih tinggi berarti hipotesisnya hipotesis direksional, ujinya uji satu arah. Lebih tinggi. Ya begini, hasil belajar setelah ada perbedaan. Nah, coba Anda cermati di tes skripsi atau risetnya, sebaiknya perbedaan itu dinyatakan lebih tinggi, lebih rendah atau bagaimana. Ya. Setelah Anda mungkin hanya menyatakan
Dapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan B baik setelah dan sebelum dan setelah. Tapi sebaiknya disebutkan arahnya, perbedaannya itu apakah lebih tinggi positif bagaimana? Bisa dipahami? Bisa? Nah, hipotesis statistiknya seperti ini. H0 tidak ada perbedaan. Ya, yang B-nya hasil belajar siswa pada kelas ini setelah punya dengan metode lebih tinggi. Nah, lebih besar kan, lebih besar dari 0. Rata-rata D-nya ya. Rata-rata D. Rata-rata D, nah perbedaan di sini. Ya. Nah, kita sekarang statistik uji digunakan uji T2 sampel dependen. Kita uji pada tingkat kesalahannya, kita tetapkan apa yang kesalahannya. Jadi kita akan menentukan menguji hipotesis itu pada tingkat kesalahan berapa Anda bisa mentolerir. Kesalahannya berapa? Anda menyatakan bahwa itu ada perbedaan bahwa lebih tinggi dari PT pada tingkat kesalahan berapa? Oh, saya 0,5, artinya 95% benarnya. Dari 100, 90% memang lebih tinggi hasilnya, hanya 5 yang salah. Itu maksudnya ya? Ngerti ya? Dengan kesalahan alfa ini. Berarti ini tipe kesalahan 1 ya. Dan dengan degree of freedom ND min 1. Ya. Sama dengan 10 kan, 10 dikurangi 1 jadi 9. 10 itu kan banyak observasinya. Uji satu arah, disebut uji satu arah karena dinyatakan lebih besar, lebih kecilnya. Kalau hanya berbeda, dikatakan berbeda saja, itu uji dua arah. Cermati itu, jangan sampai salah. Oh, nah Anda biasakan T hitung lebih besar dari T tabel ya. Yang lebih sederhana mah paling mudah itu H0 ditolak apabila P value yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. P nah ini P value nilai P kecil ini menunjukkan probabilitas kesalahan yang dihitung. Ada yang ditetapkan yang kalau kesalahan yang ditetapkan itu 0,5, kalau empirisnya berapa kesalahan kita? Kalau hasilnya P ini lebih kecil dari 0,05, artinya hasil uji signifikan H0 ditolak. Kesalahan saya lebih kecil dari apa yang setelah saya tetapkan. Ngerti nggak? Cinta, ngerti enggak? Cinta? Cinta Fitria, ngerti tidak? Mati ya, jangan main-main. Mati. Nah, setelah itu kita masukkan, ini manualnya ya, masukkan, cari dulu SD kuadratnya, rumusnya seperti ini, ya diperoleh adalah sebesar 0,9, dicari SD-nya, simpangan bakunya, akar diperoleh sekian. Masukkan ke rumus. Nah, dicari ya value untuk uji satu arah itu adalah 0,0106. Itu menggunakan Excel ya. Nanti kita lihat ya. Dengan T tabel menggunakan Excel itu sebesar 1,833. Artinya D-nya itu adalah sebesar T-nya itu kan sebesar 4, sekian lebih tinggi dari T tabel kan. Oh, probabilitasnya kelihatan sangat jauh lebih kecil dari 0,05 kan P value-nya. Dan nilai D-nya adalah sebesar 1,3462. Nah, ini interval estimasinya. Kita masukkan berapa sih sebetulnya perbedaan itu kalau ditaksir gitu. Keluarlah. Kita masukkan interval kepercayaannya kan. Taksiran perbedaan itu kita taksir. Ada tingkat kepercayaan 5% atau tingkat keyakinan 95%. Nah, diperolehlah ya. D 0,2 sedangkan pada tingkat kepercayaan 0,05 memberikan nilai T sebesar 2, sekian. Masukkan ke ini ke persamaan ya. Interval kepercayaan MD plus minus. Nah, E kali alpha degree of freedom kali SMD. SMD-nya kan 0,09 dari rumus ini ya. Cermati nanti ya. Ini terkait dengan penjelasan kemarin, minggu kemarin ya. Sehingga kita memperoleh interval kepercayaan taksiran. Saya taksir, rata-rata perbedaan itu berkisar antara 0,96 sampai dengan 0,64 taksirannya. Jadi Anda melihat tidak di skripsi ada yang begini enggak? Ada enggak? Enggak ada ya? Enggak apa-apa. Nah, kalau kita gunakan SPSS, nah ini datanya nanti saya kirim, sebentar ya saya cari datanya ada enggak ya.
Stop dulu ya, saya coba datanya. Di mana ini? Take previous eksperimen coba. Hang, ya. Kenal mata kuliah apa namanya? Kuliah desain ya, desain eksperimen ya. Iya Pak. Bentar, saya kirimkan dulu materinya. Bisa kirimkan. Aduh, capekin laptop lagi. Lambat. Sebentar, sekarang tanggal berapa? 11 ya? Iya Pak, tanggal 11 Pak. Kemarin kan 4 bulan 11 sudah kemarin ya. 11 Maksud tanggal 4. 28, sekarang tanggal 4 kemarin. Sebentar ya. Aduh, saya supaya tidak lupa. Kalau tidak begini saya lupa. 10 tanggal 4 ya. Kemarin saya masuk ya? Masuk 4 Pak. saya masuk ya? Masuk Pak. Oke, sekarang berarti tanggal 11. Sebentar ya. Setting dulu. Tanggal 11 ya. Iya tanggal 11 sekarang. jam tidak ada di sini, masukkan saja jam 15.30 kan. Itu jadwalnya kan, nggak apa-apa saya masukkan jam 6.14 aja. Kok makanya Sugiono sih bukunya. Oke, nggak apa-apa. Simpan. BAP. Jadi 10 monitoring di sana. Nah, post test control group katanya di sini. Simpan. Oke. Pertemuan 11. Monitoring. Desain faktorial 11. Mulailah saya naik lain. Kenengke. Untuk administratif saja. Oke. Eksperimen, desain eksperimen. Oke, Anda lihat ya di BAP. Siapa sih ketua kelasnya? Saya Pak. Siapa? Farid. Oke, itu sudah bisa di-upload ya, 10-11-nya ya. Pertemuan 10-11. Nah, saya akan berikan di 11 materinya. Materinya di 11, materi
Materi baru. Atau nantilah saya berikan aja di situ ya, di kudu ngetik, saya males nih. WA ya, saya berikan ya. Baik, Pak. Oke, jadi itu saja. Silakan 10-11-nya di approve saja. Siap. Materinya saya nanti kirim di WA ya. Saya keluar saja dulu dari sini. Oke. Itu kan barusan kita mencoba ya dengan menggunakan manual, sekarang kita coba dengan menggunakan SPSS ya. Nah, data di SPSS kan seperti ini datanya. Kelas kan kelas eksperimen ini. Kelasnya itu kan simbolnya 2 kan. 2 itu simbol saja ini. Ini diambil dari data mentah ya. Yang tadi IQ-nya ini untuk kelas kontrol. 2 itu kelas kontrol ya. Ini datanya ya. Jadi Anda tinggal mengikuti ya. Yang dijelaskan di itu datanya. Jadi Anda ikuti saja ini. Jadi buka datanya, klik analisis, pilih compare mean, ya. Dan ini catatan 9. Nah ini ya catatan nilai basic dalam SPS selalu uji 2 arah. Untuk pengujian 1 arah nilai P-nya dibagi 2 saja ya. Oke, kita lanjut. Nah nanti diperoleh hasil seperti ini hasilnya. Output SPSS-nya seperti ini. Perhatikan. Outputnya seperti ini. SPSS itu. Perhatikan oleh Anda. Pasangannya T pas dan P. Kan min pas itu 7,38. Pretestnya 6,96. N-nya 10. Simpangan bakunya ini standar error of mean-nya sekian. Ini berkomparison ini berkorelasi ya, dihitung korelasi antara P dan pos itu sama korelasinya 0,98 itu. Nah, ini diperoleh hasilnya nih. Where pasangan pos P min-nya sekian. Ini perbedaannya. 0,42. 738 dikurangi 69. Nah, ini 0,42 dengan simpangan baku. Sebentar ya. Sudah kebaca kan oleh Anda? SD kuadratnya ini standar deviasinya SD ya. Ya kan penjelasannya di sini ini standar error mean SMMD. Panah ini bisa dipahami? Bisa? Ini SM. Bisa? Bisa enggak? Bisa. Oke ya. Nah ini 95% confidence interval of different. Nah batas bawah, batas atas. Nah tadi kan kita hitung secara manual begini. Rumusnya itu ini, manualnya ini hasilnya sama ya. Hasilnya diperoleh berkisar plus minus 0,42 plus minus tambah ini hasilnya segini. Lower, upper berkisar antara 0,96 sampai 0,64 sama kan? Nah ini uji 2 arah. Uji 1 arah bagi 2 saja. Jadi 0,001. Kalau ini mah detail itu ada perbedaan saja. Tapi kalau uji 1 arah mah bahwa pos rata-rata pos lebih tinggi daripada rata-rata P. Itu uji 1 arah mah tinggal bagi 2 saja ini. Jadi P value-nya ada sebesar 0,001 paham. Nah, kita simpulkan di hasil uji diperoleh nilai P ya, 9 ya, degree of freedom-nya kan N-1 ya. 0,457. Nah, nilai P-nya kan itu. Nilai P-nya 4257 ya. Sedangkan pada dengan T-tabel one tile itu ada 1,8331. Dengan kata lain, one tile itu lebih kecil 0,05 dengan D sebesar 1,3462. Kesimpulannya hasil uji sangat signifikan, H0 ditolak dan hipotesis bukan diterima. Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen setelah
pembelajaran dengan metode B sangat signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pembelajaran dengan metode B. Dilihat menurut koefisien estimasi Cohen D sebesar 1,346, indikasinya menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran B memiliki efek yang kuat terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Gitu kesimpulannya ya. Paham? Pada tingkat kepercayaan 95%, rata-rata perbedaan antara nilai pos dan pretest ditaksir berkisar antara 0,196 sampai dengan 0,643. Gitu. Paham? Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita akan menguji dengan menggunakan matching, match. Dipasangkan subjek desainnya. Perhatikan oleh Anda. Pasangan subjek 1 dan 12 itu IQ-nya 296. Ini dari data awal. Balik ke data ya. Nah, ke data ini. Datanya 196 kan pasangannya itu. 1 dan 12 96 juga kan? Oke, dipasangkan. Kelas kontrol itu ada 196, ada kelas eksperimen juga adalah 196. Nah, pasangannya gitu maksudnya ya. Paham tuh? Paham. Salam. Waduh, habis ngaji ya, Nak? Salam. Ini cucu baru pulang ngaji. Lagi pada kesini ke rumah. Ngaji. Oke. Yang mana barusan nih? Nah, ini kan dipasangkan. Ya, pasangan subjek 112 kontrol dengan eksperimen ya. Dipasangkan 112, 24 dan seterusnya, IQ-nya sekian. Posnya ini. Pos A, pos B. Kontrol kita lihat ya. 112 di data ini ya. Sangat ngerti nggak? Ngerti? Nilai posnya kita tidak bisa pre, ini mah pos saja yang diujinya, nilai posnya. Setelah dipasangkan, artinya si IQ-nya disamakan. Ini kelas pada kelas kontrol, ini pada eksperimen. Ya. Begini. Ini nilainya di perbedaannya seperti ini ya sama saja hasilnya kan. Masalahnya apakah ada perbedaan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dibandingkan dengan setelah IQ siswa disetarakan? Menemukan nggak ini di deskripsi Anda? Anda menemukan tidak? Belum Pak kalau yang match. Belum. Menemukan. Itu deskripsi padahal nyari kudu ke Malang gitu. Ada yang begini. Oke, paham? Setelah IQ disetarakan, nilai pos tes siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan. Nah, itu hipotesisnya. Yolanda ngerti, Yolanda? Saya mau nanya, Pak. Oke. Statistiknya seperti ini. Persoalan nanti lebih besar mah ini mah kan teori ya. Anda harus paham pada itu bahwa metode yang dipakai di eksperimen itu lebih efektif dibandingkan yang dikontrol. Oke, sama ini mah kan. Ininya mah ujian nama, cuma struktur data yang berbeda. Diujilah sama dengan tadi ya, menggunakan ini. Menggunakan hitung nama sama. Nah, ini hasilnya. Jadi berkisar antara 0,05 sampai dengan 17086. Nah, ini menggunakan SPSS ya. Skor tes eksperimen, kontrol diperolehlah seperti ini. Sama kan? 0,0514, nah ini juga 0,05134 kan, 07086 kan sama ini. Uji dua arah, kalau satu arah dibagi dua ini. Kesimpulannya hasil uji nilai T 2, lebih besar dari tabel, one tail sekian, atau dengan p-value uji satu arah 0,19 lebih kecil dari 0,05. D-nya 07597. Nah, melaporkannya seperti ini. Statistiknya cukup segini saja laporannya. Tingkat. Baru kesimpulan hasil uji. Ini yang disebut dengan kesimpulan statistik.
bukan kesimpulan hasil penelitian. Yang begini ya, tadi itu, yang tadi juga. Baru kesimpulan statistik. Ketika kita hasil kesimpulan statistik ini dibahas, dibandingkan dengan hasil penelitian orang lain, dikaji secara teoritis, maka akan diperoleh kesimpulan penelitian. Setelah kesimpulan statistik ini dibahas, pembahasan itu dibandingkan dengan teori, dibandingkan juga dengan hasil penelitian orang. Apakah memang support nggak orang lain juga terhadap sama tidak temuannya? Baru diperoleh nanti kesimpulan penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan kesimpulan di bab 5. Pada tingkat kepercayaan rata-rata perbedaan, pada tingkat kepercayaan 90%, rata-rata perbedaan antara nilai post-test, ini mah post-test ya, kelas eksperimen dengan kelas kontrol berkisar antara ini sampai sekian. Ayo maju terus. Nah, bagaimana Pak kalau ternyata tidak normal datanya? Ya, kita gunakan non parametrik. Alternatifnya kita gunakan Wilcoxon Size-Rank Test atau Wilcoxon Matching Fire Test. Digunakan jika data perbedaan, nah yang diuji itu bukan pre-post-nya, tapi perbedaannya, D-nya. D-nya distribusi normal atau tidak. Kalau tidak normal ya digunakan Wilcoxon Size-Rank Test. Oke? Nah, statik ujinya seperti ini. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Pasangan subjek, ya ini sudah dipasangkan subjeknya, dihitung pasnya. Perbedaannya berapa gitu kan? 5,2 dikurangi 5,0,2 dan seterusnya. Terus di ranking dari kecil ke besar gitu loh ya. Di ranking D-nya ini 1, 2, 3 ya. Mutlak yang dilihatnya ya. Nah, beri tanda ini nantinya plus ini min kan. Yang 5 ini min tandanya. Baru dihitung. Sigma T plusnya berapa, sigma T minnya berapa, tinggal jumlahkan saja kan. Ya, enggak yang ini mah. Parametrik mah tidak sejelimet parametrik. Sekian ya dengan p-value ini sama signifikan hasilnya. Kalau kita gunakan sama kesimpulannya kan, ini signifikan kan ya, ada perbedaan ya. Nah, kalau kita komposisi statika FSS, klik analisis, ikuti saja ini ya latihan nanti Anda di rumah ya. Latihan secara dengan menggunakan manual, nanti saya kasih soalnya. Pilih non parametric test. Jadi SPSS itu hanya untuk bagi Anda itu hanya untuk sama enggak nih hasil perhitungan manual saya dengan Nadicek. Nanti kalau ujiannya itu pasti saya minta manual. Tapi disertakan juga SPSS-nya. Kalau ternyata sama persis Anda itu, nanti saya dinilai 50. Bahkan saya benar ngitung teh. Tuh, cek lagi dengan SPSS akur. Nah, gitu kan ya. Protes saja Anda pada saya ya. Paham? Jadi, sementara ini SPSS itu digunakan untuk dalam kuliah ya. Untuk menguji benar enggak Anda teliti, belajar teliti kan, ketelitian menguji manual itu. Paham? Nah, jadi kalau nanti mas skripsi Anda bukakan rumusnya, hitung nama pakai SPSS saja. Belanja di laptop sudah ada SPSS kan ada tuh? Sudah ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Oke, tinggal mudah itu ya. Nah, masuklah seperti ini nanti hasilnya. Kelas ini data sampel nanti ya uji 2 arah, uji 1 arah dibagi 2 saja. Statistiknya 9. Nah, ini hasil perbedaannya 0,059 bagi 2 saja. Nah, kesimpulan statistiknya seperti ini. Memberikan nilai Z sebesar. Nah, Z mana Z-nya? Nah, di sini mana Z-nya? Nah, ini nih standardized test statistik kan minus 1,87 ya. Mana adalah 1885 yang mana Aduh, liar saya juga. Yang mana itu? Ada enggak 1885 mana cenah? Z. Yang tadi Pak. Hah? Yang mendekati yang tadi 188. Yang ini kan 187 ya? Iya Pak. Iya itu. Sama ya Z-nya itu.
dengan nilai P value, nah 0,0269 itu dibagi 2 kan? Ini kan 0,059 ini 2 arah bagi 2 saja. Jadi 0, karena itu disimpulkan bahwa null hipotesis, the median of difference between cos tes B and cos tes A equal sama dengan 0 ditolak. Nah, ini kan null hipotesis ditolak ya. Artinya setelah subjek dipasangkan berdasarkan IQ, indikasinya menunjukkan bahwa hasil belajar siswa secara signifikan lebih tinggi. Besarnya efek perlakuan terhadap perbedaan cos tes itu adalah dengan kelas kontrol adalah 0,59. Artinya hubungan antara perlakuan dengan hasil belajar pada kategori kuat. Nggak usah beres nih, capek. Allahu Akbar. Ya. Ada pertanyaan, nanti datanya saya kirim ya. Latih. Saya cari dulu datanya sebentar ya. Apa ini dependen ya? Dependen ya. Iya, Pak. Dependen, tunggu dulu ya, saya cari dulu datanya. So, nyari data di mana? Allahu Akbar. Bentar. Predictable verbal no. Oke. Makan Kak. Ada. Aja nih. Dataset contoh. Oke, begini saja ya. Nah, supaya lebih mantap gitu lah ya. Ngaheng nih. Oh, bukan, nggak bisa ini. Oh, sebentar. Aduh. Mana itu data? Saya cari di mana ya? Ini sudah habisin dulu susah. Power bukan. Nah, coba di sini ya. Lihat. Biasanya A ya. Non-parametrik ya apa? Relatif sampel dependen ya. Dependen test. Ya, bentar ya. Bentar, Masuk orang. Kenapa gitu? Dari ibunya. Oh, ya bentar ya. Lahiran ibunya.
apa gitu. Di mana sih ada makanan? Terjun. Oke. Mana tuh? Kakak makan dulu. Jangan masih ada ayamnya. Besok Naya bikin lagi. Tapi ada. Masih ada. Ya besok bikin lagi bawahnya. Mama. Nah, Burung kakak suaminya. makan dulu ya. Salam dulu. Pulang dulu ya. Enggak. Sudah. Hati-hati ya. Ya. Hati-hati bawa anak-anaknya. Lu salam dulu sama kakak, Ma. Nih, Jangan salam dulu. iya ya. Sini salam dulu sama kakek sini. Oh, mana kamu? Bos. Aduh, dah ih macam Makasih bro. makasih. Belajar ya. Bisa ngaji barusan ya. Anak bagus. Tadi nanti jam berapa ya? Enak tadi. Iya, terus belajar lagi ya. Gambar. Iya, bagus ya. Keke kerja dulu ya, masih kuliah dulu ya, Keke ya. Apa sih kakak ada yang di depan? Ada di depan. Baik, ini kira-kira coba Anda lihat. Di mana ya? Ininya. Bentar ya. Mana barusan itu? Share. Nah, inilah. Nah, coba oleh Anda. Foto. Nah, dari sini foto dulu ya. Nah, di sini sajalah. Jadi ceritanya beginilah ya. Sekolah ini sedang melakukan satu perbaikan ya, upaya perbaikan terkait dengan jadi ini staf konseling ya. Ada staf konseling, bisa dibaca kan? Bisa dibaca itunya? Bisa? Halo? Apanya Pak? Ini bisa nggak? Ada nggak? Nggak ada. Bisa dibaca ini? Kecil, Pak. Ah, udah Bisa, Pak. Ya, jadi ini staf konseling mencoba yang menerapkan sebuah perbaikan ya sebelum dan setelah. Nah, last year-nya itu kan sebelum ya, this year-nya setelah. Jadi dilihat presentasi dari yang berhasilnya. Ya. Lihat ini partisipannya ada 12 ya. Ini datanya. Jadi anggaplah inilah sebelum dan setelah ya. Last year, sebelum dan setelah. Nah, coba Anda uji apakah ada perbedaan tidak di year-nya ini setelah diberi treatment ya. Setelah diberikan treatment apakah ada perbaikan tidak ya keberhasilannya itu. Jadi dipahami kan? Oke, halo. Silakan Anda baca di sini the counseling staff of Greek Country School menyelesaikan sebuah program baru ya, untuk mengurangi. Nah, ini kan di elementary school kan, sebuah program. Jadi pada tahun lalu dan tahun ini lihat programnya. Apakah ada perbaikan tidak? Ada penurunan
baggingnya ada penurunan tidak gitu loh. Bisa dipahami kan? Foto dulu ini, foto dipoto oleh Anda. Sudah Pak. Sudah dipoto ya? Nah, uji apakah ada perbedaan tidak? Dipahami? Hitung dengan menggunakan uji T dan uji Wilkinson, Lagrange test ya, manual. Oke, bisa dipahami? Uji pada tingkat kepercayaan 0,05. Nah, ini hipotesisnya kan. Nah, hipotesisnya adalah tidak ada perbedaan persentase rata-rata persen of success intervensi tahun lalu dengan tahun sekarang gitu ya. Diuji, dan ini hipotesisnya. Alternatifnya sama dengan 0. Ini uji dua arah yang begini. Alternatifnya perhatikan. Dia tidak sama dengan 0. Ini berarti uji dua arah ya ini. Bukan uji satu arah. Karena rumusnya ada perbedaan saja. Dipahami? Saya ulangi lagi. Ini sudah dipoto? Sudah dipoto ini? Sudah Pak. Nah, foto khusus tabel. Terus ini. Nah, ini foto. Sampai ke bawah sini. Hipotesisnya. Yang kedua ininya. Oke. Dipahami? Uji oleh Anda menggunakan T, uji T, ya dependen dan ya, dengan menggunakan Wilkinson manual ya. Setelah itu cek dengan SPSS. Tinggal masukkan saja data ini oleh Anda ke SPSS ya. Struktur datanya seperti tadi. Post saya berikan nanti data yang punya saya ya. Oke, bisa dipahami? Sudah kan? Sudah dipoto ya? Sudah Stop. Pak. Oke. Kita belajar kelas ya. Kalau mau kurang jelas dari sini silakan Anda baca di buku lain ya, buku sumber lain. Oke, bagus. Nah, ini sudah Anda foto begini ya. Oke. Nah, tinggal bahan ini yang saya ya, sebentar. Ya Pak. Out ini yang harus belum saya bagikan ke Anda. Nah, nanti saja lewat ini ya, lewat grup. Gila pakai ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, foto dulu bersama ya, kita foto dulu. Foto. Yuk. Semangat. Triana Rizkia, paham? Nita, Gracia, paham enggak? Foto dulu. Semangat ya. Karisma, ada Karisma nongol. Foto, sip. Ya. Slide 1, 2, 3. Slide 2. Mantap. Semangat ya, semangat. Ya, oke. Sudah? Nah, aman duanya sudah? Sudah Pak. Oke, terima kasih ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan pada kita, keselamatan dan kemudahan ya. Yang kita kerjakan mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih Bapak.